Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kalau di pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan struktur dan fungsi tumbuhan, hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kenapa sih kok bisa akar itu berfungsi sebagai organ yang menyerap nutrisi dan juga air yang berada di dalam tanah kemudian disalurkan ke dalam tubuh tumbuhan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas terkait dengan hal-hal berikut itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu? Yang pertama adalah adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan juga menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan baik dan benar. Kemudian juga mampu menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur organ dan jaringan tumbuhan. Dan juga mampu mengomunikasikan terkait dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan jaringan tumbuhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu jaringan itu sebenarnya apa sih? Ternyata jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel. Nah, dalam jaringan tumbuhan itu terdapat dua jaringan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Jadi kenapa kok bisa batang itu semakin besar, semakin tahun itu bisa membesar, berarti jaringan meristemnya masih hidup. Seperti itu. Kemudian jaringan meristem ini dibagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama adalah jaringan meristem primer yang itu mempengaruhi pada ujung batang ataupun ujung akar, sehingga menyebabkan batang itu semakin panjang, akar itu semakin dalam, seperti itu. Nah, begitu pun sebaliknya, bahwa meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristik kembali, yang aktivitasnya menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga menyebabkan batangnya semakin besar. Jadi kalau meristem primer dia menyebabkan perpanjangan, sedangkan pada meristem sekunder dia menyebabkan perbesaran atau semakin lebar diameter batang, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dan sekaligus perbedaan ya, perbedaan dari jaringan meristem. Jadi ketika yang berada di ujung akar, ujung batang itu disebut dengan jaringan meristem primer. Nah, kalau misalnya dia yang berada dalam kambium atau di kambium vaskular ini, dia merupakan jaringan meristem sekunder yang menyebabkan perbesaran pada batang, seperti itu. Itu adalah perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasanya jaringan permanen yang dia tidak bisa aktif membelah. Jadi kalau jaringan meristem dia itu aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa itu jaringan yang sudah permanen, udah tua ibaratnya, dia nggak bisa membelah lagi. Seperti itu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, jaringan pelindung yang berfungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, karena dia berada di bagian luar, sehingga fungsi dari jaringan ini adalah melindungi bagian-bagian dalamnya, seperti itu. Contohnya yaitu dia berada di bagian epidermis yang berfungsi melindungi bagian-bagian dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian jaringan yang kedua adalah jaringan dasar adik-adik. Jadi setelah tadi jaringan pelindung, kemudian kita akan bahas terkait dengan jaringan dasar. Jaringan dasar ini berfungsi dalam proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya apa? Nanti bisa dibaca sekaligus di bukunya adik-adik, itu sudah cukup jelas bahwa jaringan dasar ini berada di hampir seluruh tubuh tumbuhan. Jadi hampir di seluruh titik. Nah, salah satunya jaringan dasar atau jaringan parenkim ini berada di daun. Ada juga dia mengalami diferensiasi atau perubahan, yaitu bisa sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, pada daun, jaringan parenkim atau jaringan dasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu
jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang yang itu berada di daun tumbuhan. Ini perbedaan antara jaringan palisade dan juga bunga karang yaitu pasti dari anatomi atau bentuknya ya. Kalau palisade kita tahu bahwa dia itu tiang, sehingga dia lebih rapat gitu ya, lebih rapat, kemudian lebih rapi dibandingkan dengan jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang itu dia bentuknya tidak teratur. Seperti karang itu kan dia lubang-lubang, kemudian jarak antar sel itu masih banyak ruangnya, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu dalam proses fotosintesis. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan jaringan yang ketiga, jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua juga, yaitu jaringan kolenkim dan juga sklerenkim, seperti itu. Jaringan kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, dua jaringan ini adik-adik dijelaskan di dalam bukunya adik-adik bahwa jaringan kolenkim ini memiliki dinding yang masih muda gitu ya, kemudian mampu mengalami penebalan dan juga tidak merata. Seperti itu. Berbeda dengan jaringan sklerenkim, dia lebih permanen atau lebih permanen atau tidak bisa berubah-ubah seperti itu. Itu dari jaringan penyokong. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan jaringan pengangkut. Nah, dalam tubuh tumbuhan, jaringan pengangkut itu dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan juga phloem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air yang ada di dalam tanah itu dibawa menuju daun. Jadi ternyata di akar itu terdapat jaringan pengangkut. Di batang pun juga ada jaringan pengangkut. Yang mana jaringan pengangkut itu adalah xilem yang ternyata fungsinya itu untuk membantu menyerap atau mengangkut kemudian dari dalam tanah dibawa ke daun. Yang itu digunakan untuk proses fotosintesis nantinya. Jadi diingat kalau xilem itu pakai i, itu ada airnya. Jadi dia membawa air yang ada di dalam tanah itu dibawa ke daun, seperti itu. Nah, jaringan pengangkut yang kedua adalah phloem. Phloem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Phloem berarti hasil fotosintesis yang itu dari daun yang tadi sudah dikemas ya, sudah diracik di daun, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu adalah fungsi jaringan pengangkut phloem. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan bahas terkait dengan struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nanti juga ada pada batang, ada pada daun. Nah, pada akar ini adik-adik terdapat bagian-bagian jaringannya. Jaringan yang paling luar adalah epidermis. Ini ya bisa dilihat ada akar tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Nah, epidermis itu adalah jaringan yang paling luar yang pasti fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ dalamnya, seperti itu. Nah, korteks itu adalah jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi di batang itu juga ada menyimpan cadangan makanan yang itu fungsinya ya, untuk menyimpan cadangan makanan, seperti itu. Bagi tumbuhan itu sendiri, bukan bagi kita ya. Kalau kita kan misalnya di akar itu misalkan singkong, kentang itu di batang itu bagi kita, tapi bagi tumbuhan itu juga ada tempat sendiri, yaitu di korteks yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, seperti itu. Nah, lapisan yang dalamnya kemudian adalah endodermis. Endodermis itu yang melingkar itu ya, kemudian di endodermis di bagian melingkar, tapi dia bagian paling dalam, paling luarnya. Jadi stil itu adalah ininya bulatnya, tapi endodermis itu adalah bagian paling luar dari stil, seperti itu. Kemudian adalah periskel, dan juga nanti di dalam dari itu ada kambium, kemudian ada phloem dan juga xilem. Nah, di paling tengah itu adalah inti, itu ada namanya empulur, seperti itu. Nah, begitu adik-adik
fungsinya ya seperti fungsi floem dan xilem seperti tadi ya. Dan itu pun menjadi sekaligus perbedaan antara akar tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil, yang mana xilem dan floemnya itu tersusun rapi, berbentuk bintang, sedangkan pada monokotil itu tidak rata. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, pada struktur dan juga fungsi pada batang ini tidak jauh berbeda dari akar yang tadi Bu Tiva jelaskan, bahwa susunannya itu ada epidermis yang fungsinya itu untuk melindungi bagian-bagian dalamnya, kemudian korteks itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, xilem dan floem itu sebagai jaringan pengangkut yang itu untuk itu tadi ya, menyalurkan atau mengangkut air dan zat-zat mineral dari tanah hingga daun. Kemudian begitupun sebaliknya, bahwa floem itu berfungsi sebagai menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah, itu juga bisa dibaca dari gambar tersebut bahwa floem dan juga xilem atau berkas pengangkut atau jaringan pengangkut pada batang dikotil dan juga monokotil itu berbeda. Kalau pada tumbuhan dikotil dia tersusun rapi. Sedangkan pada monokotil dia tidak tersusun rapi. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi perbedaannya, bahwa di dalam batang monokotil dia tidak memiliki kambium, sedangkan di dikotil itu memiliki kambium dan juga memiliki empulur, seperti itu. Nah, ini adalah struktur dan fungsi pada daun. Tadi ya, seperti yang Bu Tiva jelaskan, epidermis itu adalah bagian yang paling luar dari bagian daun, maka epidermis itu fungsinya untuk melindungi bagian dalamnya, bagian-bagian atau jaringan yang ada di bawah yang dia lapisi, yang epidermis itu lapisi. Nah, tadi ya, palisade atau jaringan tiang itu dia lebih tersusun rapi kalau dibandingkan dengan mesofil bunga karang, yang mana dia itu lebih renggang-renggang, yang fungsinya itu sama, yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Nah, ternyata di dalam daun juga ada xilem dan floemnya yang fungsinya hampir sama dengan yang ada di batang, seperti itu. Begitupun dengan epidermis bawah, pastinya dia berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya. Nah, kutikula ini pelindung. Jadi kutikula itu ibaratnya kayak lilinnya gitu loh. Kalau misalkan ada seperti plastik, nah itu namanya kutikula. Ya, stomata ini adalah tempat ibaratnya mulut daun, seperti itu ya. Nah, stomata ini anatominya ya. Stomata itu adalah celah epidermis yang dibatasi oleh 2 sel penutup yang berisi kloroplas yang mempunyai bentuk yang berlainan pada sel epidermis sebagai asal selnya. Jadi memang stomata ini tempat pertukaran gitu ya, tempat pertukaran udara, kemudian sebagai tempat evaporasi, seperti itu. Nah, ternyata kalau tadi Bu Tiva bilang bahwa ada ternyata teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, ternyata yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama ada panel surya, kemudian sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, kemudian juga alat pemurni air. Nah, panel surya ini ternyata kalau kita bahas dari prosesnya, itu dia itu kalau di sini jelaskan bahwa alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya ini tidak mengambil atau terinspirasi dari proses fotosintesis. Kalau misalkan ada cahaya matahari masuk ke dalam daun, itu elektron atau muatan negatif yang ada dalam daun itu dia akan bergerak kemudian mempengaruhi proses-proses berikutnya. Lah, di panel surya pun juga demikian, seperti itu. Nah, alat yang ketiga adalah sensor cahaya yang merupakan resistor atau penghambat listrik yang dapat mengubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya
seperti itu. Nah, lapisan pelindung dan juga pengilap ini dia ada di lapisan mobil. Kalau kita lihat ya kita lihat daun talas, dia itu kan airnya itu nggak nempel seperti daun-daun lainnya ya. Dia dia kayak terpisah gitu dengan daunnya. Nah, eh ternyata di dalam di dalam di dalam apa ya, lapisan mobil itu terinspirasi dari daun talas itu. Nah, ini Bu Tifa salah nulisnya ya anak-anak, ya adik-adik, nggak apa ya, nanti kita bahas di diskusi. Nah, begitupun juga alat yang terakhir, yaitu alat pemurnian air, bahwa dia itu ternyata terinspirasi dari akar enceng gondok, yang dia itu bisa ada, ibaratnya ada saringan yang bisa memisah antara zat-zat yang berbahaya dan juga zat-zat yang tidak berbahaya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Tifa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di diskusi di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.